Dualitas itu menceritakan apa? Bahwa kehidupan ini berpasang-pasangan. Kehidupan ini ada siang, terang, ada malam, gelap. Nah, dua-duanya harus kita terima. Atau kalau misalnya Ibu Tati, misalnya Teh Febi, aku mau terangnya aja lah pas siang, kalau malam gelap, aku nggak mau gelap, Teh. Aku nggak mau, kalau malam gelap aku nggak mau. Aku mau terima terangnya doang. Ibu terima terangnya doang atau gelap terang diterima? Diterima semua teh. Nah, tapi kenapa di dalam kehidupan kita, kalau bahagia kita terima, kalau sedih, Hmm, kesel, sebel. Kalau ada hujan, betul teh. itu tuh ya lama. Nah, itu kan sebuah penolakan yang kita tidak sadari dia menjadi looping gitu. Menjadi looping dalam kehidupan kita. Nah, satu sisi itu yang harus kita pahami bahwa sajian semestanya itu dia akan selalu mengantarkan kebahagiaan, diterima, lalu mengantarkan lagi kesedihan, juga harus diterima. Kebahagiaan diterima untuk kita syukuri. Pada saat ada kesedihan muncul, ini pasti membawa pesan, pasti ada hikmahnya. Kalau kita tolak kejadian yang nggak menyenangkan, kita tolak, nggak suka, kita dorong, kita tolak, kita nggak mau terima, itu semakin kita tolak, semakin dia akan menjadi looping. Atau kejadian berulang lagi, kejadian berulang lagi, kejadian berulang lagi. Jadi pada saat kita menolak sesuatu sajian semesta, dia pasti akan menimbulkan sumbatan energi. Nah, sumbatan energi ini yang menimbulkan orang suka jadi sakit. Kalau sumbatan energinya terlalu banyak, biasanya pada perempuan terjadinya itu diabetes, kanker serviks, tumor, pada laki-laki mungkin stroke dan lain-lain. Itu kalau udah akumulasi panjang ya, terus saja ditolak, nggak mengerti dia, itu harus diterima gitu. Dan emosi itu izinkan untuk terurai, terlepas gitu. Nggak mengerti seperti itu, ditolak, 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 istilahnya gitu. Nah, dari gambaran itu, kita pahami bahwa, oh ternyata di dalam kehidupan ini, itu ada cinta yang merupakan keutuhan. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih, ada punya uang, ada uang diambil orang. Ingat, itu adalah dualitas yang harus kita terima dalam perjalanan hidup kita ini. Dan ada hukum keseimbangan. Jadi kalau kita habis menerima bahagia terus sedih, ingat, oh iya ya, ada hukum semesta ya, hukum keseimbangan. Jadi jangan terlalu larut sama sedih, nanti looping kalau kayak gitu. Gitu. Nah, di dalam tubuh kita itu banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan kita pelajari lebih dalam karena semuanya ada di dalam diri kita. Nah, dari gambaran itu, ketika terjadi loopingan atau ketika terjadi sesuatu kok belum sesuai apa yang aku pengen ya, kok belum sesuai harapan aku ya, kok apa yang aku mau kok belum banyak terjadi ya, itulah yang menjadi PR. Artinya, kalau banyak hal belum terjadi di dalam kehidupan kita, masih ada bagasi emosi yang belum kita lepas. Pernah nggak dari teman-teman ngalamin, TVB kenapa ya, kok aku tiba-tiba suka nangis, tiba-tiba keluar air mata kayak sedih, ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Ada. Tiba-tiba Ada. sedih. Sering teh. Nah, itu Ada tandanya, teh. Ada ya teh. Aku teh. ada. Itu tandanya bagasi emosinya tuh udah overload, udah penuh, udah kepenuhan. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan, kita terima semuanya, kita terima kisah kita, perjalanan hidup kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus kita terima. Nah, sekarang di bab 1, kilasan resumenya seperti itu. Siapakah dirimu? Di bab 1 itu simple. Siapakah dirimu? Dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu bab 1. Lalu kita masuk ke bab 2 sekarang. Di bab 2 itu bercerita tentang hukum semesta. Boleh dicatat ya?
Boleh dicatat ya, nanti teman-teman bagiin notulen catatannya ke teman-teman lain, karena nanti ini juga ada rekamannya, rekaman Zoom-nya, dan mungkin nanti rekaman materi lainnya mungkin nanti coba aku sampaikan. Nah, di dalam kehidupan teman-teman harus tahu bahwa Allah itu mempunyai hukum semesta. Hukum semesta itu mengatur realita kehidupan kita. Satu yang menjadi titik kunci adalah Allah atau Tuhan atau semesta, dia tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi dia memberikan apa yang kamu pancarkan secara rasa. Jadi pancaran dari rasa inilah yang diberikan. Contoh, 2019 yang lalu, aku bilang, ya Allah, itu motor Harley nyangkut, aku ingin motor itu keluar. Ternyata yang aku ingin itu nggak dikasih. Yang diwujudkan apa? Yang aku pancarkan. Apa yang aku pancarkan? Kesel, marah, kecewa, khawatir. Nah, kesel, marah, kecewa, khawatir ini kan memancar di hati aku, bervibrasi di hati aku. Itulah yang diberikan berupa apa? Orang-orang baru yang bikin kesel, orang-orang baru yang bikin khawatir, orang-orang baru yang bikin cemas, orang-orang baru yang bikin bingung. Itulah yang membuat situasi jadi semakin looping gitu. Nah, di hukum semesta yang pertama, judul hukum semesta yang pertama, hukum semesta seperti cermin. Itu hukum semesta yang pertama. Hukum semesta seperti cermin. Dia memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Gitu. Jadi, kalau teman-teman berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah lunasin utang aku. Tapi setelah berdoa ada rasa hati, kesel, gimana ya ini kok bisnis macet. Ntar siang-siang, gimana ya ini piutang temen gak dibayar-bayar. Sore-sore, gimana ya rekan bisnis aku kok fitnah aku. Malam-malam terus hidup dalam keluhan. Pancaran keluhan itulah justru yang diwujudkan sama semesta. Pancaran ketakutan, kebingungan, keresahan, itulah sebetulnya yang diwujudkan oleh peserta gitu, oleh semua teman-teman. Nah, dari gambaran itu, contoh kejadian yang terjadi sama aku nih di 2019. Pada saat aku menginginkan motor keluar, tapi rasa hati aku nih, Bu Marni, rasa hati aku tuh kesel, kecewa, marah gitu. Nah, ada hukum semesta yang tadi yang pertama, hukum semesta seperti cermin, anggap kayak gini nih, dia cermin. Lalu di hati aku ada kemarahan, ada kekesalan, ada kebencian. Nah, kemarahan, kebencian ini dia naik gitu. Dia terbaca oleh semesta. Lalu hukum semestanya berjalan. Hukum semesta seperti cermin, dia hanya memantulkan kembali, dipantulin lagi, dibalikin lagi apa yang aku lepaskan secara rasa.